Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa konsep penting dalam aljabar linear, yaitu kombinasi linear, membangun, bebas linear, dan juga basis. Nah, konsep-konsep ini adalah dasar dalam memahami ruang vektor, dimensi, dan bagaimana suatu sistem linear bekerja. Teman-teman, pertama kita akan mengenal dulu apa itu kombinasi linear. Kombinasi linear adalah cara membentuk vektor baru dari beberapa vektor yang sudah ada, dengan cara mengalihkan vektor-vektor tersebut dengan bilangan skalar, lalu menjumlahkannya. Mari kita ke contoh soalnya. Baik, di sini terdapat sebuah soal untuk memecahkan apakah suatu vektor merupakan kombinasi linear dari vektor lainnya. Di sini terdapat vektor utama kita, yaitu vektor A, dengan beberapa vektor-vektor di dalamnya. Itu vektor yang pertama itu beranggotakan 101, 101, kemudian vektor yang kedua beranggotakan 020. Dengan pertanyaannya, apakah vektor U yang beranggotakan 010 ini merupakan kombinasi linear dari A? Di sini kita membuat suatu persamaan, yaitu K1 dikali A1 tambah K2 kali A2 akan menghasilkan U. Jika persamaan nanti ini benar, maka bisa dipastikan U ini merupakan kombinasi linear dari A. K1 ini adalah bilangan skalar yang akan kita hasilkan dari operasi baris elementer, begitu juga dengan K2. A1 ini mewakilkan vektor pertama di sini, A2 ini mewakili vektor kedua di sini. Baik, operasi pertama yang akan kita lakukan pada operasi baris elementer ini untuk menghasilkan suatu matriks identitas untuk mengetahui apakah ada solusi atau tidak, itu pada baris ketiga saya akan mengurangkan baris ketiga dengan baris pertama untuk mengubah elemen 1 di sini menjadi 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0. Langkah selanjutnya adalah saya akan mengalihkan baris kedua dengan 1/2 untuk mengubah elemen 2 ini menjadi 1. Di sini terdapat hasilnya, yaitu kan 2 dikali setengah sama dengan 1, 1 dikali setengah sama dengan 1/2. Di sini bisa kita tarik bahwa K1 bernilai 0, K2 bernilai setengah. Di sini ada pembuktiannya. 0, K1 ini adalah 0. Kita akan buktikan persamaan ini apakah benar atau tidak. K1 yaitu 0 dikali A1. A1 itu adalah 1. 1 ditambah K2 setengah dikali A2 elemen pertama yaitu 0. Hasilnya adalah 0, yaitu elemen pertama pada U. Benar. Kemudian K1 yaitu 0 dikali 0 pada vektor yang pertama di A ditambah K2 yaitu setengah dikali 2 yaitu elemen kedua pada vektor kedua di A menghasilkan 1, yaitu elemen kedua di dalam vektor U. Begitu juga dengan di sini 0 dikali 1 dari A1 setengah dikali 0 dari A2 sama dengan 0. Menghasilkan elemen-elemen yang ada pada vektor U. Berarti persamaan ini benar, itu artinya ada solusi yang ditemukan. Karena telah ditemukan solusi alias konsisten, berarti vektor U merupakan kombinasi linear dari A. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bebas linear dan bergantung linear. Suatu himpunan vektor disebut bebas linear apabila tidak ada satupun vektor dalam himpunan tersebut yang dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Dengan kata lain, satu-satunya solusi dari persamaan kombinasi linear yang menghasilkan 0 adalah solusi trivial, yaitu semua koefisien sama dengan 0. Kemudian, bergantung linear dikatakan jika setidaknya satu vektor dalam himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Artinya, terdapat solusi non-trivial dari persamaan kombinasi linear yang menghasilkan 0. Berikut contoh soalnya. Baik, berikut adalah soal untuk menentukan apakah himpunan vektor berikut termasuk bebas linear atau bergantung linear. Di sini terdapat himpunan vektor K yang beranggotakan beberapa vektor di dalamnya, yaitu yang vektor pertama memiliki beberapa elemen, yaitu 1, 2, 3,
Kemudian yang kedua ada 0, 1, 1, dan vektor yang ketiga 1, 3, 4. Di sini kita menyusun sebuah persamaan, yaitu K1 dikali vektor pertama dalam himpunan K, ditambah K2 dikali vektor kedua dalam himpunan K, ditambah K3 dikali vektor ketiga dalam himpunan K. Apakah menghasilkan nilai 0, 0, 0? Kita akan menggunakan metode operasi baris elementer untuk menemukan apakah terdapat solusi atau tidak. Bebas linear itu kita berarti harus memiliki solusi trivial, artinya terdapat solusi tunggal. Pertama kita akan menyusun matriksnya dulu, yaitu vektor pertama kita susun di kolom pertama, vektor kedua kita susun di kolom kedua, dan vektor ketiga kita susun di kolom ketiga. Baik teman-teman, langkah pertama yaitu pada baris kedua, kita mengurangkan baris kedua dengan 2 dikali baris pertama. Untuk mengubah 2 di sini menjadi 0, 2 di sini menjadi 0, dan 3 di sini menjadi 1. Jadi 2 dikurang 2 dikali baris 1, 2 dikurang 2 kali 1, berarti hasilnya adalah 0, betul. Di sini 1, 1 dikurang 2 kali 0, 1. 3 dikurang 2 kali 1, 1. Sesuai. Kemudian di sini juga pada baris ketiga kita mengurangkannya dengan 3 dikali baris 1, mohon maaf, di sini ada salah penulisan. 3 dikurang 3 kali 1, 0. 1 dikurang 3 kali 0, 1. 4 dikurang 3 kali 1, berarti 1. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah baris ketiga ini, yaitu 1 ini menjadi 0, yaitu dengan mengurangkan baris ketiga dengan baris kedua, sehingga menghasilkan matriks berikut. 1 dikurang 1, 1 dikurang 1. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan ada baris 0, yaitu ini. Ada baris 0, artinya solusi tidak unik, atau ada variabel yang bebas. Jadi vektor-vektor tidak bebas linear, karena salah satunya bisa dinyatakan dari yang lainnya. Jadi artinya, ini tidak bebas linear, tetapi bergantung linear. Selanjutnya kita akan membahas tentang membangun. Membangun adalah sifat dari suatu himpunan vektor yang mampu menghasilkan seluruh vektor dalam satu ruang vektor tertentu melalui kombinasi linear. Jika suatu himpunan vektor dapat digunakan untuk menyusun semua vektor dalam ruang tersebut, maka himpunan itu dikatakan membangun ruang tersebut. Berikut contohnya. Baik, selanjutnya adalah kita membahas tentang soal membangun. Di sini terdapat vektor K yang beranggotakan beberapa vektor di dalamnya. Yang pertama itu berelemen 1, 1, kemudian yang kedua berelemen 2, 2, 0, dan yang ketiga berelemen 3, 0, 0. Dan ditanyakan apakah vektor K ini membangun R3, ruang dimensi 3. Seperti biasa kita menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama, kita akan mengurangkan baris kedua ini dengan baris pertama. Selanjutnya, baris ketiga akan kita kurangkan juga dengan baris pertama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk ini menjadi 0, ini juga menjadi 0. Yap, berikut hasilnya. 1 dikurang 1, 0, 2 dikurang 2, 0, 0 dikurang 3 min 3, 1 dikurang 1, 0, 0 dikurang 2 min 2, dan 0 dikurang 3 min 3. Langkah selanjutnya adalah kita swap baris kedua dan baris 3. Kita mengubah posisi mereka. Jadi baris kedua ini terdapat di baris ketiga, dan baris ketiga ini dimasukkan ke dalam baris kedua. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah di baris kedua ini kita akan mengalihkannya dengan 1/2. Hasilnya adalah seperti ini. 2 dikali 1/2. 1. Oh ya teman-teman, ini salah. Ini sepertinya adalah minus 1/2 ya. Minus 1/2 dikali B2. Jadinya minus 2 dikali
min 1/2 menghasilkan 1, kemudian min 3 dikali min 1/2 itu 3/2. Langkah selanjutnya adalah pada baris pertama kita akan mengurangkannya dengan 2 dikali baris kedua. Dan kemudian baris ketiganya kita kalikan dengan minus 1/3. Sehingga menghasilkan matriks berikut. Nah, langkah terakhir adalah kita ingin mengubah 3/2 ini menjadi 0, yaitu dengan mengurangkan baris kedua dengan 3/2 dikali baris ketiga, yaitu ini. 3/2 dikali 1 ini akan menghasilkan 3/2, jadi 3/2 dikali 3/2 akan 0. Baik, kita mendapatkan hasil matriks identitas sempurna. Karena diperoleh matriks identitas, maka vektor K yang pertama bebas linear karena memiliki satu solusi tunggal. Kemudian K membangun R3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai basis. Basis adalah himpunan vektor yang bebas linear dan sekaligus membangun ruang vektor tersebut. Jadi, sebuah himpunan dikatakan basis jika vektor-vektornya tidak saling bergantung atau bebas linear. Yang kedua, vektor-vektornya dapat digunakan untuk menyusun seluruh vektor dalam ruang itu atau membangun. Berikut contoh soalnya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan basis. Di sini terdapat soal. Tunjukkan bahwa himpunan vektor P yang beranggotakan vektor yang pertama 1, 0, min 1, yang kedua 0, 1, 1, yang ketiga 1, 3, 1, apakah basis di R3. Dua syarat utama basis itu, yang pertama itu bebas linear, dan yang kedua membangun seluruh ruang R1, R2 atau R3. Di sini soal kita adalah di R3. Kita menggunakan operasi baris elementer. Berikut kita masukkan matriksnya, yaitu vektor pertama kita buat ke dalam kolom pertama, vektor kedua di kolom kedua, vektor ketiga di kolom ketiga. Langkah pertama kita akan mengubah elemen di baris 1 kolom 2 menjadi 0. Baris 1 kolom 2 menjadi 0, yaitu 1 ini. Kita akan ubah menjadi 0 dengan menambahkan baris pertama dengan minus baris kedua. Hasilnya sebagai berikut. 1 ditambah minus 1 sama dengan 0. Langkah kedua, ubah elemen di baris 3 kolom 1 menjadi 0. Baris 3 kolom 1 menjadi 0. Minus 1 ini akan kita ubah menjadi 0 dengan mengoperasikan baris 3 dengan baris 1 dengan menjumlahkannya dengan baris 1. Hasilnya sebagai berikut. Minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Di sini juga terdapat perubahan, yaitu 1 ditambah min 2 menjadi minus 1. Langkah ketiga kita akan mengubah elemen di baris 1 kolom 3 menjadi 0. Mengubah elemen di baris kedua kolom ketiga menjadi 0. Baris pertama kolom ketiga menjadi 0, yaitu minus 2 ini akan kita ubah menjadi 0. Kemudian di baris kedua kolom ketiga ini kita ubah menjadi 0. Berarti minus 2 dan 3 akan kita ubah menjadi 0 dengan masing-masing baris kita operasikan, yaitu baris pertama kita tambahkan dengan minus 2 dikali baris ketiga. Baris kedua akan kita tambahkan dengan 3 dikali baris ketiga. Hasilnya sebagai berikut. Minus 2 ditambah min 2 dikali min 1. Min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian di sini 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 3 ditambah min 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita mengubah elemen di baris 3 kolom 3 menjadi 1. Yaitu dengan mengalihkan baris pertama dengan konstanta minus 1. Yaitu min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Sehingga kita menghasilkan suatu matriks identitas sempurna. Karena matriks P bisa kita reduksi menjadi identitas dalam artian memiliki solusi tunggal, ini membuktikan bahwa vektor-vektor dalam himpunan P adalah bebas linear. 3 vektor P tadi bebas linear di R3 dan memiliki rank 3, yaitu 1, 2, 3. Ini secara otomatis berarti himpunan P juga membangun seluruh ruang R3. Kesimpulannya, himpunan vektor P benar basis di R3.